Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan Ibu Larasati di video ini dengan materi serunya mengenal listrik statis. Nah, ngomong-ngomong tentang listrik statis, kalian semua pasti sudah pernah melihat petir kan? Pasti pernah. Tahukah kalian petir sendiri ini merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis loh. Kalau nggak percaya, nanti kita buktikan sendiri. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kami ini, kalian perlu tahu apa yang dimaksud dengan listrik statis. Listrik statis sendiri merupakan interaksi antara muatan listrik yang sifatnya hanya sementara, statis ya. Nah, peristiwa ini biasa muncul akibat adanya gesekan dua benda yang berbeda jenis. Nah, muatan listrik, apa sih muatan listrik? Nah, seperti yang kita ketahui, struktur terkecil dari sebuah benda itu dinamakan atom, dan model atom terbaru menggambarkan bahwa muatan listrik itu terdiri dari proton dan elektron. Proton sendiri adalah muatan positif dan elektron adalah muatan negatif. Seperti yang kalian lihat di video ini, proton berada di tengah-tengah mengumpul dan elektron mengelilingi proton. Nah, muatan yang bisa berpindah sendiri hanyalah muatan elektron. Ilustrasinya seperti ini. Ini tidak seperti model atom yang betul, ini hanya untuk mengilustrasikan. Benda yang dikatakan netral itu apabila jumlah elektron dan protonnya sama. Maka dia dikatakan benda yang bermuatan netral. Sedangkan seperti pada gambar kedua ini, jumlah elektron 3 dan jumlah protonnya 4, maka benda ini kekurangan elektron dan dikatakan sebagai benda bermuatan positif. Sedangkan yang terakhir, kita bisa lihat ada 4 elektron dan 3 proton, maka benda ini dikatakan kelebihan elektron, kelebihan. Maka benda ini dikatakan sebagai benda bermuatan negatif. Ini contoh peristiwa interaksi dua benda yang berbeda muatan. Kalian pernah mencobanya mungkin? Jadi, ketika dua buah benda memiliki muatan yang sejenis, maka akan terjadi tolak menolak, gaya tolak menolak. Seperti ini, negatif dan negatif. Maka tolak menolak. Ketika muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi interaksi tarik menarik. Seperti apa interaksinya? Kita lihat. Nah, sebelumnya kita perlu tahu ada beberapa bahan-bahan yang mudah menangkap elektron seperti karet, ebonit ini yang ada di pegangan panci, plastik dan sutra. Ini merupakan benda-benda yang mudah menangkap elektron. Nah, balon ini salah satu dari karet ya. Kemudian ada bahan-bahan juga yang mudah melepas elektron seperti wool, rambut, dan kaca. Itu adalah benda-benda yang mudah melepas elektron. Nah, beberapa contoh peristiwa listrik statis yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu petir sendiri. Kemudian ini adalah ilustrasi dari penggaris yang digosokkan ke rambut kemudian didekatkan dengan kertas, maka kertasnya tertarik. Kemudian balon yang menarik air setelah digosokkan. Dan di video ini kita bisa melihat adanya alat generator fan dan graf. Biasanya rambut ya, tapi ini ada bahan dan bahannya itu ke atas seperti itu. Kita analisa yuk seperti apa. Salah satunya kita analisa dari video contoh tadi, yaitu rambut dan balon. Nah, sebelum kita gosok-gosokkan, kita anggap balon dan rambut itu sama-sama netral alias
muatannya tidak positif dan tidak negatif. Nah, saat digosok, elektron dari rambut tadi berpindah ke balon. Seperti yang kita ingat tadi, bahwa balon itu, karet itu, dan rambut. Balon sebagai karet itu bahan yang mudah menangkap elektron, dan rambut adalah bahan yang mudah melepas elektron. Maka ketika digosokkan, elektron itu dari rambut berpindah ke balon, atau rambut melepas elektron dan balon menangkap elektron. Akibatnya balon menjadi kelebihan elektron dan rambut menjadi kekurangan elektron. Atau balon menjadi bermuatan negatif dan rambut menjadi bermuatan positif. Maka ketika dalam posisi dekat dan sifatnya sementara, statis, rambut itu akan otomatis tertarik ke balon. Kenapa? Yaitu karena muatannya berbeda, positif dan negatif. Akan terjadi interaksi tarik-menarik, dan setelah sesaat itu tidak akan tertarik selamanya karena sifatnya statis. Elektron-elektron yang ada pada balon itu akan kembali kepada rambut dan terjadi interaksi seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ini salah satu analisa dari peristiwa contoh listrik statis. Saatnya kuis. Kuisnya cukup mudah, silahkan jelaskan proses terjadinya petir sebagai salah satu contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan silahkan tuliskan di kolom komentar channel ini. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videonya. Selamat belajar, fisika itu asik.